Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 21040151003 dari kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal latihan tugas mata kuliah farmasi fisika. Soal yang pertama yaitu sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Larutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah massa guna sediaan tersebut. Diketahui konsentrasi awalnya yaitu 325 mg per 5 ml, konstanta 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik, kelarutan 0,33 gram per 100 ml. Yang ditanyakan yaitu T90. Yang pertama kita cari K0-nya dulu, yaitu konstanta dikali kelarutan. 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik dikali kelarutan 0,33 gram per 100 ml. Sehingga didapatkan hasil K0-nya itu 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml detik. Lalu kita cari T90. Rumusnya yaitu 0,1 dikali konsentrasi awal dibagi konstanta 0. 0,1-nya ini didapatkan dari 100% dikurangi produk terurai 90%, sehingga didapatkan 0,1. 0,1 dikali konsentrasi awal yaitu 325 mg per 5 ml, lalu dibagi K0 yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml detik. Sehingga didapatkan hasil 4,3 kali 10 pangkat 5 detik. Karena satu hari itu 86.400 detik, sehingga hasil 4,3 ini kita bagi dengan 86.400 detik. Dan didapatkan hasilnya yaitu 5 hari. Jadi massa guna sediaan aspirin ini itu 5 hari. Soal nomor 2 yaitu suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut itu ada konsentrasi awal yaitu 11,5 mg per mili, konsentrasi akhir yaitu 7,4 mg per mili, dan waktunya yaitu 1 tahun. Yang ditanyakan waktu paruh dan umur simpan. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, yang pertama kita cari nilai K dulu. Rumusnya yaitu ln CT sama dengan min KT plus ln CO. Ln CT-nya itu yaitu konsentrasi akhir 7,4 sama dengan min K, T-nya itu 1, ditambah ln konsentrasi awal yaitu ln 11,5. Didapatkan ln 7,4 yaitu 2,0014 sama dengan min K ditambah 2,4423. Lalu 2,4423 ini dikurang dengan 2,0014 sehingga didapatkan nilai K-nya itu 0,44. Setelah itu, selanjutnya kita mencari umur simpan. Umur simpan itu rumusnya ln CT sama dengan ln CO dikurang K dikali T. Ln CT-nya ini 7,4, ln CO-nya 11,5, K-nya itu dari yang tadi kita cari yaitu 0,44, lalu dikali T. 2,0014 sama dengan 2,4423 dikurang 0,44 dikali T.
2,0014 ini dikurang 2,4423. Sehingga didapatkan minus 0,4409. Minus 0,4409 ini dibagi minus 0,44. Sehingga didapatkan umur simpannya itu adalah 1 tahun. Selanjutnya yaitu kita cari waktu paruh. Rumus waktu paruh yaitu T1/2 atau T setengah. Rumusnya T1/2 selanjutnya yaitu mencari waktu paruh. Rumusnya yaitu T1/2 sama dengan 0,693 dibagi konstanta. 0,693 dibagi 0,44 sehingga didapatkan waktu paruhnya itu 1,5 tahun. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Laju penguraian 0,056 M zat X diketahui sebagai berikut. Ada waktu 0,5, kadar tertinggalnya 0,0552, waktu 2 jam, kadar tertinggalnya 0,0531, waktu 3 jam, kadar tertinggalnya 0,0518, 0,0518, dalam waktu 6 jam, kadar tertinggalnya 0,0502, dalam waktu 8 jam, kadar tertinggalnya 0,0478, dalam waktu 10 jam, kadar tertinggalnya yaitu 0,0431, dan dalam waktu 12 jam, kadar tertinggalnya yaitu 0,0409. Tentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik. Lalu yang kedua, jika dari soal di atas kadar awal 0,056 M, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Yang pertama itu untuk menentukan order reaksi dengan metode grafik, itu kita bikin grafik dari sumbu X-nya yaitu waktu, dan sumbu Y-nya yaitu konsentrasi awal atau CT. Sehingga didapatkan R-nya yaitu 0,9647. Lalu untuk metode grafik orde pertama, sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu len CT. Nah, konsentrasi C di awal itu kita ubah dulu ke dalam len, sehingga kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam grafik. Dan didapatkan R-nya itu 0,9535. Lalu metode grafik orde kedua, itu sumbu X-nya ada waktu, dan sumbu Y-nya itu 1/CT. Sekonsentrasi di awal itu kita hitung 1 dibagi konsentrasi awal, sehingga nilai tersebut itu kita masukkan ke dalam sumbu Y. Dan didapatkan R-nya itu 0,9398. Dari grafik yang dari ketiga grafik yang sudah dibuat, itu dapat ditentukan order reaksi yang didapat itu termasuk ke dalam orde 0. Karena harga R yang didapat pada orde 0 itu lebih sama dengan plus minus mendekati 1. Itu 0,9647. Lebih mendekati ke angka 1 daripada orde 1 dan orde 2. Selanjutnya yaitu menentukan order reaksi menggunakan metode substitusi.
Kadar awalnya itu 0,056 M. Nah, untuk orde 0 ini kita pakai rumus K sama dengan CO dikurang CT dibagi T. Didapatkan T 0,5 itu K-nya 0,0016, T2-nya K-nya itu 0,00145, T3 itu 0,0014. Dan orde satunya itu kita pakai rumus K sama dengan 2,303 dibagi T dikali log CO dibagi CT. Didapatkan T 0,5-nya itu 0,02876, T2-nya itu 0,02659, T3-nya itu 0,2599. Di antara nilai yang sudah kita dapat ini, kita peroleh ini, dapat kita tentukan orde reaksinya itu mengikuti orde 1, karena orde 1 ini lebih konstan daripada orde 0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.